Radio Cempaka Asri mengagendakan program-program off-air bersama brand dan produk-produk rekanan, mulai dari event olahraga, budaya, entertain, religi, seminar, dan sosial. Tetaplah bersama kami di 102,5 FM Radio Cempaka Asri Bulukumba sebagai media beriklan yang efektif dan efisien di kota Bulukumba. 102,5 FM Radio Cempaka Asri Bulukumba, radionya orang Bulukumba. Anda masih mendengarkan 102,5 FM Radio Cempaka Asri Bulukumba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puja dan puji bagi Allah yang maha menciptakan langit dan bumi. Allah hadirkan keindahan bernegara dan kondusivitas dalam hidup bermasyarakat. Semoga kita sebagai warga negara yang berkeimanan bersyukur atas karunia yang tak terbatas atau nikmat yang tiada terkira. Salawat kita haturkan dan salam kita kirimkan untuk Nabi dan Rasul yang agung, Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hati, sahabat dunia maya Radio Cempaka Asri, malam ini saya Andi Satria menemui Anda di program Bincang Inspiratif, dan yang akan hadir untuk Anda malam ini adalah Pak Nur Alam. Beliau berada di samping kiri saya, dan seperti yang Anda saksikan, beliau sangat tenang, teduh, dan jika beliau menuturkan sesuatu, pasti Anda akan ingin lagi mendengarkan apa yang akan beliau tuturkan selanjutnya. Tetapi sebelumnya, sahabat hati, sahabat dunia maya, bincang malam nan inspiratif kali ini adalah bincang yang akan menginspirasi Anda. Jika Anda sebelumnya terpaku pada kebekuan atau karena sakit tertentu atau derita jiwa tertentu, maka bincang inspiratif kali ini mengajak Anda untuk segera bangkit dari keterpurukan, menatap masa depan dengan lebih cerah. Dan baik sahabat hati, sahabat dunia maya Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba, Anda yang berada dari Sabang sampai Merauke di lintas provinsi senusantara tercinta, dimanapun Anda berada, tentu saya menyapa dengan penuh cinta, dengan penuh harap agar Anda dan keluarga sehat dan afiat, serta selalu siap untuk memberikan yang terbaik bagi agama, bangsa, dan negara kita. Malam ini Bincang Malam Inspiratif menghadirkan Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafza atau LRS KPN, dan telah hadir untuk Anda Pak Nur Alam SOS MM. Saya langsung menyapa beliau untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nur Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Ya, dan mohon Pak Nur Alam, mikrofon yang Bapak gunakan agar saklarnya dinaikkan. Baik, telah dinaikkan Bung Yudi. Semoga bincang inspiratif kita kali ini akan menjadi bincang yang sungguh menginspirasi seluruh kalangan. Sambil menantikan sahabat hati dan sahabat dunia maya, Anda ingin saya kabarkan sesuatu tentang Pak Nur Alam. Beliau bernama Nur Alam. Nur berarti cahaya atau extra light, dan alam adalah tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Beliau menjelmakan diri sebagai cahaya yang merupakan bagian dari tanda-tanda Allah. Semoga keberadaan beliau yang sangat penting bagi bangsa dan negara akan sungguh menginspirasi Anda semua. Baik, Assalamualaikum. Selamat malam Pak Nur Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam Pak Andi Satria. Malam kembali Pak Nur Alam. Dan Pak Nur Alam sehat, afiat? Alhamdulillah sehat. Saya pikir ini berkat dari doa dari teman-teman semua. Alhamdulillah kita sampai di Bulukumba tadi dalam keadaan dan kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, dan sahabat hati, sahabat dunia maya, Anda tentu telah mendengarkan sekilas dari saya tentang LRS KPN. Anda akan langsung mendengarkan dari Pak Nur Alam SOS MM. Silahkan Pak Nur Alam. Iya. Baik para pendengar dan pencinta radio Cempaka Asri Bulukumba ya, bahwa
LRS KPN Pangurangi di Takalar ini yang kebetulan berada di Kabupaten Takalar, ini merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia yang khusus menangani korban penyalahgunaan nafsa. Jadi keberadaan lembaga ini tentunya sangat berharap agar bisa bermanfaat dan memberikan maslahat kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung karena itu tadi terpapar narkoba. Karena kita tahu persis bahwa banyak saudara-saudara kita terpapar narkoba ini sebenarnya karena korban. Mungkin karena korban coba-coba, korban pergaulan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dari Kementerian Sosial melalui LRS KPN ini, Loka Rehabilitasi Sosial Pangurangi di Takalar ini tentunya ingin mengambil bagian bahwa dengan data yang ada baik daripada yang diberikan oleh BNN, Badan Narkotika Nasional, maupun dari teman-teman dinas sosial, bahwa termasuk di Bulukumba juga kuantitasnya cukup besar, populasinya cukup besar, sehingga kita merasa bahwa sebagai pekerja sosial ya, karena istilahnya pekerja sosial di sana Pak Andi Satria di LRS Pangurangi ini akan menjemput bola, karena di LRS KPN Pangurangi Takalar itu kapasitas tampung itu hanya 50 tempat tidur gitu ya. Walaupun nanti pada saat di akhir tahun itu bisa sampai 500 mungkin ya, karena sifatnya on off keluar masuk itu. Tetapi kita merasa bahwa kalau kita hanya menunggu dan menunggu, tentunya pasti kita tidak bisa melayani semua. Karena jangkauannya kita juga sampai ke Papua sana, Indonesia bagian timur. Oleh karena itu salah satu program dari kami adalah bagaimana kita bisa memberikan penetrasi ke bawah, ke kabupaten kota, dengan tentunya diantaranya program yang melalui radio yang kami tetap anggap bahwa sangat-sangat efektif, bisa menyentuh rakyat sampai ke bawah gitu, sampai saat ini. Oleh karena itu kita berharap dengan sosialisasi seperti ini, radio bisa mengantarkan kita berinteraksi dengan rakyat atau masyarakat mungkin yang bisa membutuhkan, yang mungkin butuh informasi-informasi tentang rehabilitasi tentang nafsa. Karena saya yakin di kepala kita mungkin masih banyak mengatakan bahwa merehab itu mahal, kita tidak mampu, aksesnya tidak ada. Nah, dengan adanya LRS KPN ini kita menawarkan, kita memberikan solusi bahwa sama sekali tidak ada dibayar di sana karena semua ditanggung oleh pemerintah. Juga aksesnya bisa diakses dengan seluas-luasnya tanpa ada sekat-sekat yang ada gitu. Ya, dan tentu masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat di lintas kabupaten kota senusantara tercinta yang merupakan jangkauan atau jangkauan tugas dari LRS KPN Pangurangi Kabupaten Takalar, pasti Anda juga ingin mendengarkan langsung dari Pak Nur Alam. Sebagai pekerja sosial, beliau ditugaskan sebagai apa? Selain Anda bisa membaca tugas beliau, Anda harus mendengar langsung dari Pak Nur Alam. Silakan. Iya. Jadi begini Pak, para pendengar Cempaka Asri ya, yang berbahagia. Jadi di sana Pak, sebagai lembaga ya, sama dengan lembaga yang lain, bahwa ada strukturnya juga, ada fungsionalnya juga. Jadi di sana kami dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan pure kepada korban penyalahgunaan nafsa ini, tentunya dengan harapan bahwa korban ini nanti bisa kembali ke berfungsi sosialnya, bisa kembali ke masyarakatnya, ke keluarganya dan seterusnya dengan baik seperti yang lain. Yang kedua, bahwa di sana saya sebutkan tadi bahwa ada pekerja sosial, ada psikolog, ada perawat dan seterusnya. Itu semuanya dimaksudkan agar bisa memberikan pelayanan yang utuh kepada saudara-saudara kita ini yang membutuhkan rehabilitasi sosial. Cuma memang ada yang membedakan antara kami mungkin dengan
yang melakukan hal yang sama, misalnya Badan Narkotika Nasional ya. Kalau di rehabilitasi sosial di bawah Kementerian Sosial ini memang kita pure kepada bagaimana pengembalian ke berfungsian sosial, kepada psikososialnya. Kita memberikan bimbingan sosial maupun yang lain, itu semuanya pure berbasis bagaimana kita mengembalikan ke berfungsian sosial kepada klien atau penerima manfaat. Kalau di sana ada namanya penerima manfaat, Pak, yang mendapatkan, yang terpapar itu dikatakan penerima manfaat. Kalau sekarang berkembang malah PPPKS gitu, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, itu concernnya di situ. Jadi kita tidak spesifik kepada pelayanan misalnya kesehatannya ya, medisnya, akan tetapi bagaimana kita bisa mengembalikan keberfungsian sosialnya agar masyarakat atau teman-teman saudara-saudara kita yang terpapar ini bisa kembali ke masyarakat secara utuh gitu. Tidak lagi dijudge bahwa dia pemabuk dan seterusnya, label-label lain yang mungkin bisa menghambat tumbuh kembang berpikirnya untuk bisa kembali ke masyarakat. Itu yang branding itu yang kita hilangkan gitu, Pak. Yeah. Dan jika saudara-saudari kita, Pak, yang berada di sana di lokal rehabilitasi sosial merupakan korban penyalahgunaan nafsa, apakah harus mengikuti masa tinggal dengan durasi tertentu atau berdasarkan tingkat keakutan mereka? Iya, betul sekali, Pak. Jadi di sana kami tidak mematok berapa lama dia harus tinggal di situ, akan tetapi berdasarkan perkembangan si klien sendiri. Jadi di sana ada pekerja sosial yang memiliki case record tiap hari gitu, yang mendampingi anak setiap hari bahwa perkembangannya seperti ini. Jadi bisa saja prediksinya, karena kan ada namanya assessment ya, di assessment bahwa mungkin butuh 3 bulan 4 bulan layani setelah dikeluarkan. Akan tetapi kalau ternyata perkembangannya lebih cepat, bisa saja tidak sampai seperti itu, kita sudah bisa kembalikan dan masuk lagi yang lain gitu. Karena itu tadi kapasitas tampung yang terbatas gitu, Pak. Tetapi ada hal lain, Pak, yang saya ingin kemukakan di sini, bahwa klien yang ada di sana itu juga diberikan beberapa kegiatan-kegiatan selama di sana. Jadi tidak hanya melulu bahwa mereka dicekoki dengan ceramah-ceramah, tetapi juga diberikan hal-hal lain yang bisa mengembalikan keberfungsian sosial mereka. Misalnya juga dengan ada namanya keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau sekarang itu kan yang lebih banyak terkait dengan olahragaan. Iya, olahraga ada, Pak, kami siapkan. Bahkan di sana ada juga kolam renang indoornya ada disiapkan juga. Bulu tangkis, pokoknya yang olahraga-olahraga ini semuanya disiapkan. Tetapi yang lebih utama adalah memang kita lebih kepada itu tadi, Pak. Bagaimana kita memberikan terapi bimbingan kepada anak ini agar dia bisa menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini itu tidak benar dan harus dikembalikan. Tetapi yang paling utama adalah dukungan keluarga, Pak. Karena bagaimanapun anak sekarang itu kan banyak yang jadi itu tadi, karena itu tadi kurangnya dukungan keluarga, tidak adanya ketidakharmonisan dalam keluarga. Sehingga itu yang kita ingin bangun kembali. Bagaimana salah satunya tujuan daripada sosialisasi adalah bagaimana ibu-ibu, karena yang banyak terpapar ini kan masih anak-anak masih banyak sekali, Pak. Bagaimana ibu-ibu rumah tangga itu lebih dekat lagi, lebih care lagi kepada anaknya, agar tidak lagi kecolongan bahwa nanti setelah anaknya terpapar baru ketahuan. Itu yang kami ingin sampaikan, Pak, bahwa kita harusnya melakukan deteksi dini kepada keluarga kita. Sahabat hati, sahabat dunia maya, deteksi dini adalah hal yang sangat penting. Sebagaimana prinsip kita semua, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dan Pak Nurul Alam hadir untuk Anda semua, bahwa beliau tentu menjalankan tugas ini sepenuh hati. Beliau menyebut diri sebagai pekerja sosial, yang mana beliau bertugas untuk negara, untuk Anda semua, demi generasi masa depan bangsa tercinta ini. Usia berapa saja, Pak, yang bisa masuk atau dijadikan klien di lokal rehabilitasi sosial Pengurangi? Ya, sebenarnya untuk sementara ini, Pak, kami melokalisir itu antara 14 tahun sampai 45 tahun.
Karena di Makassar juga ada BRSMP Kata Dopuli namanya, balai rehabilitasi yang memerlukan perlindungan khusus itu juga bisa menangani nafsa. Cuma memang tidak spesialis. Tetapi kalau masih di bawah umur misalnya 12 tahun, itu kami arahkan ke sana karena memang di sana lebih spesifik kepada anak. Tetapi kalau sudah 14 tahun, kita juga menyiapkan juga layanan khusus karena di situ ada 4 asrama. Tentunya nanti kalau ada anak-anak yang di bawah umur kita pisahkan dengan yang dewasa gitu. Karena kita takut misalnya yang dewasa ini kan biasanya lebih pengalamannya lebih besar, Pak. Kalau pengalaman yang bagus sih ditularkan kepada yang muda itu mungkin bagus. Tetapi lebih banyak biasanya apalagi kalau sudah alumni itu dari lapas, bapas dan sebagainya, biasanya pengalamannya yang kurang bagus itu. Itu yang biasanya kita penetrasi di situ. Oleh karena itu teman-teman kita di sana sepakat bahwa oke, kalau begitu 14 tahun sampai 45 tahun kita akan di situ, rehabilitasi di situ. Lalu saya juga ingin mendengar langsung dari Pak Nur Alam Estos MM tentang histori penamaan Pangurangi. Mengapa memilih nama Pangurangi untuk loka rehabilitasi sosial ini, Pak? Iya, jadi gini Pak, loka itu sebenarnya mulai dibangun itu kan pembangunannya bertahap. Mulai dibangun itu tahun 2017, tetapi selesai pembangunannya itu di 2018, 2 tahun gitu. Dan setelah berembuk dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada juga di Kabupaten Takalar, diberilah nama Pangurangi. Katanya Pangurangi itu karena saya juga orang Makassar tapi bukan asli Makassar, Pak, yang tahu persis bahwa bahasa seperti itu. Saya mendengarkan bahwa Pangurangi itu artinya mengingat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara waktu itu ada diberikan beberapa opsi nama. Ada Mapakabaji kok tidak salah satunya Pangurangi ini. Nah, Pangurangi inilah yang diambil dengan harapan bahwa klien atau penerima manfaat atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang masuk nanti di LRSKPN ini bisa mengingat kembali. Bisa mengingat kembali dengan harapan bahwa dengan mengingat kepada Allah, dia bisa kembali normal sedia kala, bisa bergabung dengan teman-temannya yang dulu, dengan keluarganya, dengan komunitasnya dengan baik. Sehingga ke depan itu bisa menjadi tutor sebaya kepada teman-temannya bahwa Dek, Kak, atau saudaranya yang lain bahwa kamu jangan mendekati narkoba. Karena saya sendiri sudah merasakan dan sangat tidak bermanfaat untuk saya pribadi maupun keluarga. Dan harapan seperti itu tentunya dengan label-label seperti ini yang baik, kita berharap bisa mempengaruhi secara psikis kepada yang lain, saudara-saudara kita. Dan tahun ini tahun keberapa Pak Nur Alam bertugas sebagai Kepala Loka Rehabilitasi Sosial Pangurangi? Iya, jadi loka rehabilitasi sosial ini memang baru diresmikan Februari tahun 2020, Pak. Jadi saya di sana dengan teman-teman, termasuk ini dari Agustus tahun 2019, karena kami di sana datang masih kosong sama sekali. Jadi teman-teman saya ini impor, Pak. Nih, ini ada dari Kupang, dari Manado, dari Kendari. Jadi walaupun memang statusnya pegawai dari Kementerian Sosial, tetapi di tempat lain. Dengan dibukanya Takalar, teman-teman yang muda-muda bergabung di situ yang masih energik. Saya dengan harapan ya, dengan support teman-teman kita bisa melangkah bersama, berlari bersama untuk berusaha mengatasi persoalan-persoalan ini yang semakin hari kita merasa semakin perlu penanganan yang lebih cepat, tepat, dan komprehensif, Pak. Dan saya mengatakan selalu di teman-teman yang lain yang konsen juga dalam pekerjaan ini bahwa nafsa ini tidak bisa ditangani secara sendiri, harus dikeroyok, harus multisektor yang masuk agar bisa kita memberikan pelayanan dengan baik. Sekira begitu, Pak. Sahabat hati, sahabat dunia maya, keberadaan Pak Nur Alam Estos MM sebagai Kepala Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa malam ini menandaskan kepada kita semua bahwa Loka Rehabilitasi Sosial Pangurangi diadakan oleh pemerintah untuk kita semua. Memang dalam jangkauan yang terbatas untuk sementara, dan salah satu buktinya adalah malam ini seorang pemuda dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan seorang pemuda dari Sulawesi Utara yang merupakan provinsi yang dikenali dengan bubur Manadonya, dan Nusa Tenggara Timur dengan Pulau Komodonya, malam ini hadir menusantarakan bincang inspiratif ini.
Nah, Anda yang mungkin punya keluarga atau Anda sendiri yang merupakan korban penyalahgunaan nafsa, Anda bisa hadirkan diri di bincang inspiratif ini dengan kirimkan kabar tentang Anda di 0823 4644 2904. Saya ulangi, 0823 4644 2904. Atau Anda bisa kabarkan di kolom komentar RCA 102,5 FM Bulukumba. Jika Anda malu menyebutkan nama lengkap, maka Anda boleh inisialkan nama. Kecuali jika Anda menggunakan nama di dunia maya nama lengkap, Anda tak bisa bersembunyi dari kenyataan. Tapi tak masalah, jika Anda korban penyalahgunaan nafsa, itu bukan hal yang harus Anda sembunyikan, tapi Anda harus kabarkan pada negara, kabarkan pada Pak Nur Alam Estos MM, insya Allah Anda akan segera ditangani. Durasinya tak lama, tergantung hasil daripada apa yang Anda peroleh selama proses rehabilitasi. Nah, Pak Nur Alam, bolehkah misalnya jika ada penonton dan pendengar Radio Cempaka Asri yang mengabarkan diri langsung dijemput, dibawa ke lokal rehabilitasi sosial pengurangi? Iya, jadi bisa sekali Pak. Cuma gini Pak, kami juga punya tim reaksi cepat itu Pak, maksudnya yang bisa menjangkau ke bawah itu. Tetapi ada namanya tahap-tahapan Pak. Jadi istilahnya sama dengan rumah sakit mungkin kalau di kesehatan Pak ya. Jadi ada rawat inap, ada rawat jalan gitu Pak ya. Ada rawat yang berbasis keluarga, komunitas, dan residensial. Kalau residensial itu yang diasramakan seperti yang di Takalar ini. Jadi ada pekerja sosial memang yang bertugas yang mengasesmen bahwa apakah benar-benar ini klien ini benar-benar harus dibawa ke Takalar, ke pusat rehabilitasi, atau cukup di keluarganya saja, atau cukup di komunitasnya saja. Itu nanti ada yang mengasesmen Pak. Jadi saya sepakat dengan Bapak tadi bahwa host kita yang ganteng ini bahwa kita tidak usah takut sekarang, karena yang begitu sebenarnya bukan aib Pak. Justru itu yang harus diinformasikan secara terbuka kepada kami-kami ini sebagai pekerja sosial untuk bisa melakukan tindakan lebih cepat. Karena yang selama ini yang kita lakukan banyak anggapan bahwa masih ada ketakutan-ketakutan bahwa kalau direhab itu kesannya di penjara, disiksa dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat profil tadi Pak, itu pagar kami juga tidak tinggi. Kita bisa berusaha menciptakan suasana di dalam agar lebih kondusif, bisa lebih nyaman, agar teman-teman bisa lebih cepat recovery untuk itu. Jadi tentunya dengan kehadiran kami di RCA malam ini di Bulukumba ini sangat berharap kepada masyarakat, utamanya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terpapar nafsa ini agar bisa lebih care kepada informasi-informasi seperti ini, agar nanti bisa bermanfaat kepada mereka dan teman-temannya yang sudah terpapar itu. Ya, dan Pak Nur Alam, kita terima penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, dengan siapa Pak, Bu? Halo. Iya, Assalamualaikum. Bincang inspiratif Halo. Radio Cempaka Asri, dengan siapa Pak? Halo. Ya, halo. Halo. Silakan Pak, kabarkan Anda siapa dan ingin menanyakan apa ke Pak Nur Alam. Halo. Silakan. Halo. Baik, sepertinya Bung Yudi, kita bisa mendengarkan suara sang penelpon, namun suara kita tak bisa didengarkan olehnya. Tak masalah, mungkin karena ada keterkejutan akan penyebutan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Baik, diulangi, boleh? Silakan Pak. 0823 4644 2904. Baik. Ya, bahkan untuk Anda yang berada di luar provinsi, silakan. Silakan. Iya, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo. Halo. Dengan siapa Pak? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo. Ya, bincang inspiratif Radio Cempaka Asri. Halo. Baik. Sepertinya kita harus jeda sejenak, Bung Yud. Halo. Lalu kita lanjutkan bincang inspiratif kali ini. Halo. Sebelum Halo. kita jeda, baik sahabat hati, sahabat dunia maya, Anda yang berada bukan hanya di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kota Sulawesi Selatan, bahkan di luar provinsi hingga ke Provinsi Mutiara Hitam, Papua, silakan kabarkan tentang keberadaan Anda, apa masalah Anda terkait keberadaan nafsa yang Anda mungkin sebagai korban.
Tetap bersama kami di Bincang Inspiratif Radio Cempaka Asri. Saya masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda masih mendengarkan 102,5 FM Radio Cempaka Asri Bulukumba. Hai sayang, mau kah bicara? Begini, saya tahu Ji, kalau mulai mikir lirik-lirik yang lain toh, kita rasa dia lebih terjangkau toh. Tapi sedikit sekali Ji itu nah. Tidak sebanding Ji sama deritamu. Kak kita tahu Ji yang terbaik buat rambut tak cuma saya. Bisa jika nak kasih kuat ke rambut tak seperti yang ku bikin selama ini. Ndak kita ingat kak waktu rambut tak patah-patah kusut terus kadoro sekali. Kak saya Ji itu lagi nanti yang bantu Ki. Shampoo Pantene perawatan rambut rontok yang bungkusnya merah muda. Sampainya kuat dan halus seperti sekarang. Sudah Mi, ketemu Ki di tempat biasa nah. Saya shampoo Pantene perawatan rambut rontok yang bungkusnya merah muda. Di warung, minimarket, atau supermarket dekat rumah tak. Bawa mereka pulang lagi nah. Shampoo Pantene perawatan rambut rontok yang bungkusnya merah muda. Rumah di pagi dan siang hari sekarang, wow banget sibuknya. Papa work from home, kakak sama adik sekolah dan lesnya juga online. Pagi siang AC nyala lebih lama dari biasanya. Padahal mama juga harus nyuci dan nyetrika sambil nonton TV. Semenjak semua aktivitas di rumah, mama juga sering masak, nyoba bikin kue. Apalagi kemarin, papa beliin mixer baru. Pas semua nyala barengan, jepret deh. Solusinya tambah daya aja. Mumpung diskon super wow banget, biaya tambah daya ke 2.200 sampai 5.500 VA, normalnya 4 jutaan. Sekarang cuma 170 ribuan. Kan tarif listrik 1.300 sampai dengan 5.500 VA itu sama. Biar semua tetap wow, ikut program tambah daya Super Wow. Hubungi kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Promo ini berlaku hingga 30 September 2020. Hei Ani, terima lamarannya Rahing itu. Kurang apa coba? Uang ada, empang ada, kurang apa Pi? Dak mau jak teta, dak mau jak kodong. Susana itu keluar dijodohkan kok. Lihat Kie, dia sudah bawakan kau pakaian, bawakan kau kambing. Ada Tommy juga Wanai. Pokoknya saya tidak mau teta. Kau sebenarnya minta apa Ani? Saya hanya mau dibelikan spring bed, merek American Pillow. Dak mau yang lain kodong. Hah? Spring bed? Kenapa harus spring bed American Pillow? Spring bed American Pillow tahan lebih dari 10 tahun dan garansi kita wah. Pokoknya teta, dak mau jak kawin kalau tidak dibelikan kak spring bed American Pillow. Oke Mi, tanya Mi calon suami nu, bilang belikan juga teta sama Om Minu nah. Dede teta, moton jaki pale. Tuh kan, semuanya pakai spring bed American Pillow. Spring bed American Pillow memiliki garansi 10 tahun, dirancang dengan bahan berkualitas, pegas atau per yang terbuat dari baja, serta menggunakan mesin yang canggih, dilapisi busa berkualitas tinggi, dibalut dengan kain pilihan, serta dipadu dengan desain yang elegan. Anda juga bisa memesan spring bed sesuai ukuran yang Anda inginkan. Dapatkan spring bed American Pillow di toko-toko mebel terdekat di kota Anda. Spring bed American Pillow diproduksi oleh PT Makassar Mega Prima. Anda masih mendengarkan 102,5 FM Radio Cempaka Asri Bulukumba. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,5 FM Radio Cempaka Asri Bulukumba. Hiburan, bisnis, dan informasi.
sahabat hati, sahabat dunia maya, kita telah berjeda walau itu sesaat, akan tetapi sangat bermanfaat karena bincang inspiratif ini Pak Nur Alam harus menghadirkan ragam inspirasi untuk Anda, sehingga beliau juga harus menyeruput energi dalam durasi singkat tapi dengan nutrisi yang sangat banyak. Dan keberadaan Loka Rehabilitasi Sosial tentu sangat bermanfaat bagi seluruh kalangan karena namanya adalah LRS Pengurangi. Ingatan kepada Allah atau zikrullah harus kita jaga karena hubungan sang hamba dengan sang pencipta yang hebat atau kuat akan menyebabkan hati tenang, dan tenangnya hati menjauhkan kita dari nafza. Dan satu hal lagi sahabat hati, sahabat dunia maya, siapapun yang masuk sebagai klien di Loka Rehabilitasi Sosial Pengurangi, jika bertemu dengan Pak Nur Alam belum diobati, sudah insya Allah akan tersembuhkan karena melihat keteduhan senyum dari seorang Pak Nur Alam Estos MM. Apakah memang seperti itu karakter pribadi Pak Nur Alam? Murah senyum dan sangat mudah akrab dengan lintas kalangan. Mungkin juga ini Pak, seperti yang Bapak tadi katakan bahwa Nur Alam ya cahaya alam gitu Pak ya. Dan juga tuntutan profesi sih Pak. Jadi teman-teman di sana itu memang salah satu syaratnya harus wajib senyum Pak. Karena kita selalu ingin memberikan kegembiraan kepada teman-teman kita yang tidak beruntung dalam artian yang terpapar nafsa ini. Bagaimana kita ingin mengembalikan keberfungsian sosialnya dengan cepat, dan salah satu caranya tentunya adalah dengan terapi senyum itu tadi. Karena Bapak tadi menyampaikan bahwa senyum itu kan bisa memberikan keteduhan, kenyamanan. Jadi walaupun mungkin nanti kliennya ngamuk-ngamuk, dengan melihat petugasnya, pekerja sosialnya dengan senyum gembira, saya yakin akan terbawa juga secara emosional gitu. Kira begitu Pak, salah satunya. Tingkat keamanan internal Pak, misalnya ada saudara-saudari kita yang belum beruntung yang masuk ke Loka Rehabilitasi Sosial Pengurangi dan cenderung sangat reaktif, tingkat keamanan untuk teman-teman di Pengurangi sendiri bagaimana Pak? Iya, jadi di sana walaupun pagarnya memang tidak terlalu tinggi Pak ya, beda sama lapas Bapas mungkin ya, tetapi kami juga tetap stay 24 jam pengamanan. Jadi ada security yang 3 shift dalam 24 jam, 3 orang Pak. Dan itu kami maksimalkan, ditambah dengan ada yang pengasuh atau pendamping yang tinggal di sekitar asrama penerima manfaat ini. Sehingga kami tentunya sangat berharap bahwa dengan sentuhan-sentuhan pembimbing ini atau pengasuh ini kepada klien atau penerima manfaat mampu membuat saudara-saudara kita ini untuk lebih rasional kembali, sehingga itu tadi bahwa kalau yang namanya reaktif itu banyak sekali Pak. Tapi alhamdulillah teman-teman kami sampai saat ini aman-aman saja bisa mengatasi dengan baik, dan mudah-mudahan ke depan juga semakin baik Pak. Jadi saya yakin dimanapun, karena sebelumnya juga saya di rehabilitasi anak Pak, anak berhadapan dengan hukum yang tidak kalah seramnya juga. Tapi alhamdulillah dengan itu tadi, bahwa kalau kita tulus dengan niat yang baik memberikan pelayanan, saya yakin Tuhan juga akan memberikan jalan yang terbaik. Insya Allah. Sahabat hati, sahabat dunia maya, dengan tersenyum maka berarti kita ikut mencerahkan alam. Pak Nur Alam adalah representasi dari senyum yang sangat natural. Jika beliau menghadirkan senyum, selain karena sifat pribadi atau karakter diri, juga karena tuntutan profesi, sehingga terpadu menjadi dorongan dari dalam, dan insya Allah akan tersaksikan oleh saudara-saudari kita penerima manfaat di Loka Rehabilitasi Sosial Pengurangi. Persentase kesuksesan Pak penerima manfaat selama Loka Rehabilitasi Sosial diaktifkan oleh pemerintah, berapa persen sampai hari ini? Ya, jadi kalau ukuran kesuksesan Pak ya, kita memang agak susah menakar kesuksesan, apalagi merubah perilaku secara singkat ya Pak. Tetapi paling tidak, jikalau pertama, misalnya minggu pertama anak-anak itu datang atau penerima manfaat itu datang dengan kondisi yang dibawa dari asalnya Pak, itu sangat kelihatan setelah seminggu kemudian. Yang tadinya kalau apa istilahnya Pak, kalau kita itu tabek-tabek gitu, tidak ada tabik-tabiknya, misalnya kalau lewat di temannya maupun di pembinanya, setelah seminggu kemudian kalau mereka sudah mampu ketemu, menegur, paling tidak salaman dan sebagainya, itu salah satu
ukuran bahwa sudah ada kemajuan. Akan tetapi yang lebih bisa memastikan itu adalah pekerja sosialnya yang mendampingi mereka dalam sekali 24 jam. Sehingga mereka semua tercatat secara terdokumentasi bahwa setiap anak mulai dari bangun sampai tidur kembali memiliki aktivitas yang terus harus dimonitor. Sehingga di situ bisa kelihatan bahwa yang mana anak yang memiliki signifikan perkembangan, yang mana yang tidak. Sehingga bisa diberikan perbandingan. Kalau ada yang kurang signifikan berarti harus diberikan intervensi yang lebih atau dengan treatment yang lain. Jadi semua bisa dilakukan agar bisa mengejar atau paling tidak bisa bersama dengan teman-temannya yang lain. Ya, dan baik, sahabat hati, sahabat Dunia Maya Radio Cempaka Asri, Anda yang ingin menelpon, saya sarankan agar menggunakan alat monitor di telepon genggam yang Anda gunakan. Sebaiknya Anda tak memonitor audio melalui Dunia Maya atau di RCA 102,5 FM Bulukumba di jalur Dunia Maya, karena tentu suara Anda akan sangat telat untuk kami terima. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Pak Wawan di BTN Balinda. Pak Wawan di BTN Balinda. Silakan Pak Wawan, kita dibincang inspiratif bersama Pak Nur Alam Esos MM. Silakan Pak Wawan. Selamat malam Pak Wawan, Pak Nur Alam. Selamat malam Pak. Iya, kebetulan saya di Kabupaten Bulukumba ini adalah salah satu pengurus di BNK Kabupaten, Badan Narkotika Kabupaten Bulukumba. Saya sangat tertarik dengan materi yang disampaikan dan berterima kasih juga kepada RCA yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mohon dicatat mungkin Pak, untuk karena ini ada beberapa item yang saya mau pertanyakan. Iya Pak. Ya, yang pertama, apakah Bang Urang ini dia naungan langsung dari Kemensos seperti Mbak Doka atau bagaimana Pak? Apa bedanya dengan Mbak Doka yang ada di Makassar tempat rehabilitasi? Yang kedua, memang tingkat pengguna dan korban narkoba di Kabupaten Bulukumba itu lumayan tinggi, terbukti di lembaga pemasyarakat itu 80% rata-rata narkoba Pak. Narkoba Pak ya, 80% ya Pak. Saya ingin mengkonfirmasi sejauh mana kerjasama pihak lembaga yang Bapak pimpin dengan pihak kepolisian. Iya Pak. Khususnya di Kabupaten Bulukumba, maksudnya jika ada yang tertangkap bukan pengedar tapi pemakai ya, dan perlu rehab, itu seperti apa Pak kerjasama dengan pihak kepolisian? Maksud saya begini, anggaplah ada keluarga saya yang tertangkap kemudian mau direhab, itu gimana itu prosedurnya itu Pak? Itu yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga, melihat tingkat luas dan besarnya masyarakat Kabupaten Bulukumba, apakah memungkinkan kami di Bulukumba juga ada cabang yang sama dengan yang ada di Takalar Pak? Mohon izin untuk prosedurnya seperti apa, supaya ini juga membantu masyarakat di bagian selatan ke selatan Pak. Ini untuk sementara beberapa pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan di BTN Balinda, dan masih akan tersusul oleh Anda yang lain. Sambil menantikan Anda yang ingin berinteraksi dengan Pak Nur Alam, saya ke Pak Nur Alam. Sekira Pak Nur Alam telah mencatat apa yang ditanyakan Pak Wawan. Yang pertama tadi adalah apakah loka rehabilitasi sosial memang merupakan jalur koordinatif langsung dari Kementerian Sosial. Dan yang kedua dan ketiga Pak Nur Alam telah mencatatnya. Silakan Pak Nur Alam. Ya, terima kasih. Saya pikir pertanyaan Pak Wawan ini saya pikir sangat menginspiratif kita Pak ya, sebagaimana judul kita malam ini, bahwa loka rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nafsa pengurangi di Takalar ini merupakan unit pelaksana teknis langsung Kementerian Sosial Republik Indonesia Pak. Jadi langsung di bawah naungan Kementerian Sosial, jadi secara vertikal. Dan bedanya dengan yang di Badoka, maaf Pak Wawan tadi sempat menanyakan perbedaan yang di Badoka. Kalau di Badoka ini kan masih di bawah BNN pusat Pak, Badan Narkotika Nasional. Dan kalau sistemnya saya yakin pasti beda Pak, karena kalau di BNN itu kan lebih kepada medisnya, bagaimana penyembuhan medis.
Kalau kami lebih kepada psikososialnya tentunya. Tetapi tetap nyambung Pak. Karena kami juga waktu peresmian juga Kepala BUMN Badoka juga datang mengatakan bahwa kalau kami perlu pelayanan sosial lanjut bisa dirujuk ke LRS KPN Pengurangi Takalar. Kami mengatakan siap. Itu yang pertama ya Pak Wawan. Yang kedua tentang prosedur dan kerjasama dengan pihak kepolisian. Memang secara langsung Pak, kami memang belum ada MOU langsung dengan pihak kepolisian atau pihak APH yang lain. Akan tetapi secara secara sama-sama yang menangani, yang konsen dengan, yang peduli dengan hal seperti ini, tentunya kami punya chemistry yang bagus Pak. Jadi kami di LRS KPN Pengurangi di Takalar, kami selalu siap bila mana APH atau aparat penegak hukum ini mau mereferal ke kita untuk rehabilitasi. Tapi tentunya tidak serta-merta Pak. Itu tadi bahwa ada petugas asesmen kita nanti. Apakah memang cukup ditangani di keluarga, di komunitas, atau perlu di residensial atau diasramakan di sana. Itu tadi Pak Wawan. Jadi kami selalu siap Pak. Jadi kami di Pengurangi Takalar ini punya tim juga. Siap selalu ke daerah bila mana disampaikan, diberitahukan bahwa untuk penanganan seperti itu, saya katakan di awal tadi sebelum on air sama Pak Andi Satria bahwa persoalan-persoalan seperti ini memang kita tidak boleh egois, hanya mau menangani sendiri. Harus lintas sektor, harus semua yang berperan di situ. Karena itu tadi bahwa memang komponen penyebab ini banyak sekali, sehingga perlu dilihat dari multi sektor gitu. Yang kedua masalah cabang Pak, cabang LRS Kepurang di Takalar ini apakah memungkinkan? Kalau berbicara memungkinkan pasti mungkin Pak, mungkin saja. Akan tetapi tentunya Kementerian Sosial kan punya juga prioritas-prioritas yang lain. Jadi sebenarnya salah satu tujuannya LRS Pengurangi Takalar itu adalah sebagai modeling Pak. Jadi sebagai contoh untuk merehabilitasi nafsa gitu. Jadi tentunya dengan keberadaan yang di Takalar ini, kita sangat berharap bahwa pemerintah kabupaten kota punya niat yang baik untuk bisa melakukan hal yang sama di daerahnya masing-masing. Karena kosnya besar Pak. Kalau misalnya dari Bulukumba, kalau Takalar mungkin masih oke gitu Pak ya. Tapi kalau misalnya saudara kita yang dari Palopo, dari Toraja harus membawa ke Makassar, menjauhkan lagi dari keluarga, itu kan kosnya bertambah Pak. Jadi sebenarnya itu kita ingin menjadi role model bagi teman-teman di kabupaten kota agar bisa membuat hal yang sama. Paling tidak pemerintah kabupaten kota itu bisa membuat atau lembaga yang konsen untuk itu. Walaupun sekarang ini Pak, masalah nafsa dan HIV/AIDS itu memang menjadi program nasional. Akan tetapi masalah kepedulian kan tidak hanya nasional Pak. Kita berharap bahwa semua masyarakat itu dari bawah sampai atas itu punya kepedulian yang sama. Kalau masalah sumbangsinya terhadap orang yang terpapar ini, nanti kita bisa lihat dalam bentuk apa gitu Pak. Makanya tadi kalau kita sering ketemu dan berkumpul, kita bisa memberikan sumbangsi kita, kekuatan kita, nanti kalau digabungkan jadi satu akan jadi lebih efektif, lebih efisien Pak. Gitu Pak saya pikir. Atau mungkin Pak Nur Alam yang dimaksudkan tadi oleh Pak Wawan adalah Pak Nur Alam Esos MM sebagai kepala di Loka Rehabilitasi Sosial kemudian membawahi cabang-cabang atau subunit yang ada di kabupaten-kabupaten Sulawesi Selatan. Hal itu memungkinkan juga Pak Nur Alam? Iya, memungkinkan Pak. Karena begini Pak, kami sebenarnya saya sampaikan tadi bahwa loka atau lembaga seperti ini punya Kementerian Sosial langsung itu hanya ada 5 di Indonesia, termasuk salah satu di Sulawesi Selatan ini yang ada di Kabupaten Takalar ini. Dan memang diberikan tugas menjadi koordinator dari IPWL Pak. Kalau IPWL itu Pak yang biasanya yang di swasta punya itu instansi wajib lapor itu kami memang menjadi koordinator baik sebagai pengembangan SDM maupun itu tadi bagaimana memonitoring dengan treatment pelayanan sosial yang ada. Akan tetapi Pak, bahwa memang tentunya kami juga punya
keterbatasan. Misalnya dari segi SDM mungkin kami belum terlalu banyak karena baru tadi. Walaupun kita berharap bahwa dari tahun ke tahun nanti semakin banyak SDM kita yang mau bergabung gitu. Tetapi kalau membuka cabang secara langsung, misalnya Kementerian Sosial membangun misalnya juga di Bulukumba, membangun di kabupaten lain, itu mungkin agak susah Pak. Karena itu tadi bahwa tentunya ada prioritas-prioritas yang lain. Misalnya kalau di Sulawesi Selatan populasinya seperti ini, mungkin hanya cukup satu dulu sebagai lembaga menjadi model role rehabilitasi sehingga bisa menularkan kepada kabupaten kota. Apalagi Pak Wawan tadi juga merupakan bagian daripada itu tadi Pak, Badan Narkotika Kabupaten gitu. Jadi saya pikir semakin banyak orang kayak Pak Wawan ini, mungkin semakin gampang kita mengatasi ini Pak. Insya Allah. Juga Pak Nur Alam, ada salam dari Pak Juhardi Marlang yang berada di PWL Papua Regional 6. Selamat malam Pak Juhardi Marlang. Salam Anda telah tersampaikan ke Pak Nur Alam. Juhardi Marlang yang berkata, salam dari IPWL Papua Regional 6, Kementerian Sosial Republik Indonesia, turut hadir malam ini menyaksikan dan mendengarkan Pak Nur Alam. Mohon disapa kembali Pak. Alhamdulillah, salam kembali Pak Juhardi. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ketemu Pak, karena kami juga ada agenda ke Papua. Dan teman-teman kami juga yang cukup aktif di sana, Ibu Aisyah juga cukup aktif Pak. Jadi mudah-mudahan Pak Juhardi nanti suatu saat kita bisa ketemu Pak. Kita bisa berbicara bersama bagaimana kita bisa membahas tentang efektivitas dalam melakukan suatu rehabilitasi sosial nafsa gitu Pak. Sahabat hati, sahabat dunia maya, tadi Pak Nur Alam menyebutkan APH yang merupakan singkatan dari aparat penegak hukum, dan saya juga tetap menyebutkan APH tapi dengan penyingkatan yang berbeda atau kepanjangan yang berbeda, yakni aparat penata hati. Karena penyebab seseorang terlibat nafsa adalah hati. Jatuh cinta berkali-kali, putus cinta berulang kali, rindu tak sampai, perhatian tak dimiliki, kisah kasih yang putus di tengah jalan, itu semua menjadi sebab nafsa terkadang menjadi pilihan. Padahal nafsa menjanjikan keindahan yang semu, menjanjikan kebahagiaan yang fiktif. Jangan pernah percaya pada janji-janji fiktif dari nafsa. Percayalah pada firman Allah, firman Tuhan di kitab suci Anda masing-masing. Pak Nur Alam, di lokal rehabilitasi sosial, saudara-saudari kita yang sedang menjalani rehabilitasi di sana berasal dari agama yang beragam sampai saat ini Pak? Iya, jadi sampai saat ini beragam Pak. Jadi apalagi besok informasi itu ada 5 orang yang masuk juga berbeda gitu. Jadi kalau di sana memang kami juga instruksi dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa kita memang harus tidak memberikan dikotomi pelayanan. Akan tetapi siapapun itu kalau memang membutuhkan kita akan layani dengan baik. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi kami betul-betul pure keindonesiaan Pak. Termasuk pegawainya di sana dari mana-mana gitu. Jadi saya orang Sulawesi Selatan, ada teman-teman yang dari Bandung apa dan sebagainya ngumpul gabung. Berarti ketersediaan rumah ibadah juga sudah disiapkan oleh sudah Pak. Sudah ada di dalam kompleks juga rumah ibadah gitu. Jadi hanya beberapa langkah dari asrama sudah rumah ibadah. Dan bahkan mungkin suatu saat kami bisa mengundang Pak Andi Satrio untuk memberikan motivasi-motivasi kepada klien kami Pak. Berarti saudara-saudari kita Pak yang merupakan alumni dari lokal rehabilitasi sosial, selain sembuh dari nafsa juga akan menyadari betapa indahnya berkeragaman. Ya betul sekali Pak. Keragaman suku, agama, ras dan golongan. Ya jadi di sana memang Pak kami juga menyampaikan bahwa kami memang beda dengan pesantren ya Pak. Walaupun di sana kami mewajibkan yang beragama Islam untuk melakukan sholat 5 waktu, beribadah bersama di tempat ibadah. Akan tetapi hal yang paling sering kami lakukan di sana khususnya untuk pekerja sosial adalah bagaimana memberikan penyadaran kepada saudara-saudara kita ini dengan pilihan-pilihan yang mereka ambil gitu. Mereka bisa menunjukkan bahwa nak, kalau kamu mengambil pilihan ini nanti akibatnya. Kalau seperti ini nanti yang bisa berdampak. Sehingga dengan hal seperti itu tentunya kami sangat berharap kepada penerima manfaat dengan kesadarannya sendiri bahwa apa yang dilakukan selama ini keluar daripada hal-hal yang seharusnya. Sehingga dengan harapan bahwa kalau kembali ke keluarga yang tadinya itu tadi bahwa tidak lagi menjadi melingkundang akan tetapi bagaimana dia bisa menghargai dirinya sendiri dan keluarganya.
sehingga ke depan bahwa tidak hanya untuk dirinya, akan tetapi bisa memberikan contoh kepada saudara-saudaranya yang lain, tetangga-tetangganya yang lain, komunitasnya yang lain, bahwa apa yang dilakukan selama ini salah, kurang benar, sehingga mereka bisa memberikan contoh yang baik. Dan selama bertugas sebagai kepala di Loka Rehabilitasi Sosial, Pak Nur Alam, pernahkah ada kejadian sesama penerima manfaat saling jatuh cinta satu sama lain, lalu dinikahkan oleh LRS, lalu mereka kembali ke masyarakat dengan fungsi sebelumnya? Iya Pak, jadi begini Pak, LRS ini kan masih sangat muda sekali memang, bahwa kemarin baru per Februari ya, itu juga efektifnya baru beberapa bulan terus COVID gitu. Jadi memang belum pernah sampai saat ini belum ada perempuan yang wanita yang masuk Pak. Walaupun kita ada juga data bahwa populasi pemakai yang wanita juga ada. Sehingga kami belum sempat itu Pak. Tetapi kami berharap ke depan bahwa Loka ini tidak hanya sebagai tempat itu tadi rehabilitasi, memulihkan keberfungsian sosial, akan tetapi juga menjadi suatu wadah silaturahim buat teman-teman kita semua, termasuk mungkin nanti yang dibina, yang membina, bahkan motivator yang ada nanti akan datang ke sana Pak. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi wisata apa namanya Pak ya, kalau ini kan jadi bagaimana teman-teman ke sana itu bisa pulang dengan membawa hal, atau paling tidak menyimpan hal yang baik untuk teman-teman kita yang belum beruntung tadi itu Pak. Sahabat hati, sahabat dunia maya, usia kita berada di permukaan bumi ini sangatlah singkat. Manfaatkan sebaik-baiknya, karena Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka dampak dari kebaikan kalian akan kalian rasakan sendiri. Maka berkebaikanlah dimanapun Anda berada. Jika ada masalah di hati Anda, ketika Anda bertemu dengan ragam problematika kehidupan, maka selesaikan dengan zikrullah. Bagi Anda penganut Islam, juga bagi Anda penganut agama yang lain, silakan lakukan pendekatan berdasarkan agama atau keyakinan yang masing-masing Anda anut. Semoga dengan hati yang kuat, jiwa yang tangguh, nafsa tak akan memengaruhi kita lagi. Yang pasti, andai pun Anda terpapar nafsa, maka Loka Rehabilitasi Sosial Pengurangi siap untuk menjadikan Anda sebagai saudara dan saudari, sebagai penerima manfaat. Anda akan diajari cara berkeseharian dengan benar dan baik. Nah, Pak Nur Alam, Esos MM, ketika ada saudara-saudari kita penerima manfaat di Loka Rehabilitasi Sosial Pengurangi yang telah menjalani hari demi hari selama beberapa pekan, lebih dari 3 bulan misalnya, lalu mereka belum ada perubahan, apa penanganan selanjutnya Pak? Iya, jadi itu tadi Pak, bahwa sebenarnya memang kita tidak punya target waktu yang ini bahwa yang kita patok gitu. Jadi memang seperti tadi bahwa memang banyak faktor yang menyebabkan misalnya ada anak yang cepat recovery, ada yang tidak. Itu bisa dipengaruhi dengan pertama mungkin tingkat pendidikan juga berpengaruh, tingkat budaya juga berpengaruh, dari mana mereka berasal, terus tingkat keparahan dalam itu Pak, korban penyalahgunaan nafsa itu, sehingga teman-teman kita tetap melayani itu Pak dengan mencoba memberikan berbagai macam treatment yang ada sesuai tentunya dengan asesmennya. Jadi tidak berarti bahwa kalau memang sudah tidak bisa, sudahlah kembali bagaimanapun nantinya gitu, tidak Pak, akan tetapi tetap kami memberikan treatment sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya kalau memang diperlukan bimbingan agama yang lebih ini, kami akan datangkan. Tapi kalau dibutuhkan misalnya motivasi yang baik, kita akan datangkan gitu Pak. Itu hal yang kita bisa lakukan selama itu tadi Pak, bahwa tentunya juga kami punya keterbatasan yang ada. Pertama personil, sehingga kita tetap harus menjalin hubungan-hubungan yang baik dengan teman-teman yang ada di luar, dengan praktisi-praktisi yang ada gitu. Sehingga beberapa waktu terakhir memang kita kerjasama juga dengan misalnya psikolog, UNM, Unibos gitu Pak, untuk memberikan bagaimana nanti pada saat ada nanti kita bisa kontak, bisa dengan cepat untuk memberikan penanganan seperti itu. Sedangkan jangkauan tugas untuk Loka Rehabilitasi Pengurangi Pak menjangkau beberapa kabupaten, beberapa provinsi. Bisa disebutkan Pak kabupaten dan provinsi mana saja kah?
Kalau provinsinya itu sampai Papua Pak, jadi Sulawesi, semua itu Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Kalau kabupatennya saya tidak hafal Pak, yang jelas banyak gitu. Tapi yang jelas bahwa walaupun sekarang ini kita diberikan tugas untuk mewilayahi bagian timur Indonesia, tetapi itu tadi Pak, banyak sekali keterbatasan yang ada memang. Pertama, dari segi SDM kita masih sangat terbatas karena masih baru. Yang kedua mungkin pendanaan juga masih baru Pak. Tapi mudah-mudahan di tahun 2021 nanti ada kenaikan signifikan dan penambahan SDM yang ada, sehingga hal-hal yang selama ini kita terbatas bisa diatasi dengan pelan-pelan. Jadi di kemarin itu Pak, bahkan kami sudah sampai ke Maluku dan Maluku Utara untuk sosialisasi dengan lembaga ini, dengan harapan tentunya bahwa ada teman-teman yang care dengan program-program ditawarkan, sehingga tidak berlarut-larut Pak. Karena kesalahan kita bersama selama ini itu tadi Pak, kadang disembunyikan, keluarga menyembunyikan gitu, karena dianggap aib gitu. Padahal sebenarnya harusnya tidak, karena sudah ada lembaga yang menawarkan solusi yang terbaik buat anak-anak kita, saudara-saudara kita yang terpapar nafsa ini. Sahabat hati, sahabat dunia maya, beberapa saat yang lalu seorang penyanyi kenamaan negeri kita terpapar nafsa berinisial RA. Seandainya RA bermukim di bagian timur Indonesia, pasti akan direhabilitasi di lokal rehabilitasi sosial Pengurangi di Kabupaten Takalar. Namun ia berada di ibu kota negara kita, maka biarlah ditangani di sana. Andaikan RA berada di Bulukumba, Pak Nur Alam akan direhab di lokal rehabilitasi sosial Pengurangi. Sahabat hati, sahabat dunia maya, bincang inspiratif malam ini bersama Pak Nur Alam Estos MM masih akan berlanjut, namun kita berada di sesi terakhir. Tentu saya meminta Pak Nur Alam Estos MM untuk menghadirkan atau menyampaikan kesimpulan-kesimpulan. Silakan Pak Nur Alam. Ya. Terima kasih Pak. Yang jelas bahwa kami tidak henti-hentinya menghimbau kepada keluarga-keluarga, utamanya ibu-ibu yang selalu dekat dengan anak-anaknya, keluarga-keluarganya, bahwa yang paling penting saat ini adalah komunikasi. Jadi di tengah canggihnya alat komunikasi, tetapi itu juga membawa dampak yang sangat signifikan untuk generasi kita. Jadi kami mengharap tak henti-hentinya kepada keluarga untuk bisa lebih dekat kepada anaknya, bisa lebih menyimak apa yang dilakukan anaknya agar tidak terlalu jauh terpapar nafsa baru ketahuan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, tentunya kami sangat berharap kepada pihak terkait di kabupaten kota, terutama di Kabupaten Bulukumba ini, agar bisa menjadi bagian daripada menyelamatkan generasi kita, karena bagaimanapun generasi ini juga masih memiliki masa depan yang sangat panjang gitu. Yang ketiga tentunya dengan harapan tentunya yang sangat besar kepada lembaga informasi seperti RCA ini untuk bisa mensiarkan berita-berita seperti ini. Jadi tidak lagi seperti misalnya Pak kalau di koran itu, di media cetak gitu, paling kecil-kecil gitu informasinya bahwa ada lembaga seperti ini. Akan tetapi bisa kita mensiarkan dengan baik agar masyarakat bisa memanfaatkan itu dengan baik pula. Saya pikir itu Pak tujuan kami. Yang jelas bahwa dengan niat yang baik kami hadir di Bulukumba ini, tentunya dengan harapan sambutan yang baik dari masyarakat kita, agar tidak lagi memandang bahwa persoalan ini adalah aib. Akan tetapi persoalan yang harus diatasi secara bersama-sama dari semua pihak terkait, agar masa depan anak kita, masa depan kabupaten kita, kota kita itu lebih bagus ke depannya Pak. Seperti demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Alam Estos MM. Sahabat hati, sahabat dunia maya, masyarakat Indonesia tercinta dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Saya ingin tegaskan untuk Anda sekali lagi bahwa negara pasti hadir untuk lintas kalangan, untuk masyarakat negeri ini, apapun yang terjadi. Anda dan saya bisa bayangkan apa jadinya negeri kita jika tak ada Kementerian Sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia hadir untuk seluruh kalangan, dan salah satu bukti manis dan sangat strategisnya keberadaan Kementerian Sosial adalah keberadaan lokal rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nafsa.
Dan malam ini semoga Anda, saya, dan kita semua menjadi generasi yang bebas dari nafsa. Andai pun ada, karena nafsa adalah musuh besar bagi negara kita saat ini, maka segera adukan dan kabarkan diri Anda pada Loka Rehabilitasi Sosial Pangurangi. Saya Andi Satria turut pamit dari jangkauan pandang dan ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki dan Merdeka.